Halo, assalamualaikum. Selamat malam kawan semua. Semoga kawan-kawan semua beserta keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama saya nggak upload tentang bagaimana keadaan puyuh-puyuh saya, karena saya ngerasa baru mendapatkan keberanian untuk menyampaikan yang sebenarnya. Karena biasanya video-video yang ada di YouTube itu yang diupload oleh para konten kreator adalah tentang video tentang keberhasilannya, yang mungkin bertujuan untuk memotivasi para viewernya. Nah, video yang saya buat ini sekarang adalah kebalikannya. Video yang saya buat ini adalah tentang kegagalan saya dalam usaha untuk memelihara puyuh. Spoiler, video ini udah pernah saya upload di short video saya beberapa waktu lalu. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah agar kawan-kawan semua yang memang mempunyai niat untuk memelihara atau berternak puyuh dapat mengambil pelajaran untuk tidak melakukan apa yang pernah saya lakukan, sehingga kawan-kawan semua bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dari saya. Jadi kondisi puyuh saya saat ini adalah sudah habis total dan hanya menyisakan bekas kandangnya saja. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan saya harus berhenti pada saat itu, dan hal itu mungkin bisa dikatakan diakibatkan oleh kesalahan saya sendiri ya. Kesalahan saya waktu itu adalah saya tidak mempunyai cukup waktu luang dan mungkin juga terlalu malas untuk membersihkan kandang. Karena pada waktu itu bertepatan dengan perusahaan tempat saya bekerja sedang goyang ya, dan saya harus stay di Bandung dan hanya ada di rumah pada hari Sabtu dan Minggu. Sebenarnya sih untuk masalah makan dan minum udah bisa saya tinggal, karena kebetulan ibu saya bisa jika hanya memberikan makan dan minum. Tapi seperti yang kawan-kawan semua ketahui, mengurus puyuh kan bukan hanya sekedar memberi makan dan minum. Kita harus mengurus telurnya dan menjual telurnya secara cepat, karena makin cepat telur itu dijual akan semakin baik. Dan yang terakhir juga yang gak kalah penting adalah mengurus kotorannya. Dan saya emang gak pernah ngajarin ibu bagaimana caranya ngurusin kotoran puyuh, walaupun dalam beberapa kesempatan beliau juga minta, karena menurut saya beliau terlalu mulia lah untuk ngurus hal-hal kotor seperti itu gitu. Nah, karena kebersihan kurang dijaga, akhirnya timbul hal lain yang menjadi poin kedua dan ketiga yang membuat saya mempunyai alasan untuk berhenti memelihara puyuh. Hal kedua yaitu komplain tetangga. Itu terjadi karena memang pada hari Sabtu atau Minggu ketika saya pulang ke rumah, keadaan kandang emang berantakan ya. Pada waktu sedang musim hujan, kotoran lembab yang numpuk dan udah mulai ada larvanya juga menimbulkan aroma tersendiri. Lalu sisa makanan di lantai yang basah kena cipratan hujan juga kadang menambah aroma yang gak sedap. Belum lagi ditambah kadang ada beberapa puyuh mati yang udah mulai busuk di dalam kandang. Nah, hal-hal tersebut yang membuat komplain tetangga dan bahkan sampai ada aparat desa yang datang ke rumah gitu. Cuma alhamdulillah sih itu semua dapat diredam dan gak berkelanjutan. Hal ketiga yang juga disebabkan oleh kurangnya kebersihan di kandang adalah munculnya hama yang saya rasa paling dibenci oleh semua peternak puyuh. Hama itu adalah tikus. Nah, keberadaan tikus-tikus ini yang akhirnya
bulatkan keputusan saya untuk berhenti memelihara puyuh. Karena selain lahan belakang saya jadi kotor, penuh lubang tikus, sarang tikus dan sebagainya, puyuh-puyuh saya juga akhirnya pada mati kena serangannya gitu. Pernah dalam 3 hari terakhir itu 4 kandang habis semua. Lumayan kesel, terus nyesek juga sih. Terus yang penting sih sakit kepala ya, karena lumayan kan ngitung jumlah kerugian yang saya alami pada saat itu. Nah akhirnya waktu itu kalau nggak salah bertepatan dengan mau datang bulan puasa, saya mutusin untuk motong semua sisa puyuh saya, yang ya paling cuma tinggal sisa 1 kandang kalau nggak salah waktu itu. Saya masak dan saya bagi-bagikan ke tetangga. Dan itulah cerita kenapa puyuh-puyuh saya sekarang hanya tinggal kandangnya saja. Sebenarnya tujuan awal saya memelihara puyuh itu adalah untuk membuat lahan di belakang rumah saya menjadi produktif. Itu poin pertama. Tapi saya juga nggak mau munafik bahwa saya juga mengharapkan adanya tambahan penghasilan dari apa yang saya usahakan itu gitu. Namun begitu, untuk memulai memelihara puyuh lagi saya rasa bukan pilihan tepat untuk saya sekarang ini ya. Karena selain trauma saya akan kejadian yang sudah saya ceritakan tadi, saya juga ngerasa bahwa saat ini setelah nggak ada puyuh itu membuat halaman belakang saya jadi lebih bersih lah, jadi lebih enak dilihat, enak buat duduk-duduk segala macem, dan bau-bau seperti kotoran yang nggak sempat dibuang ataupun sisa-sisa makanan yang basah udah nggak ada. Dan juga berdasarkan dengan apa yang saya jalani selama ini, saya ngerasa bahwa di lahan saya yang hanya sedikit dan dikelilingi tetangga ini, mencari tambahan penghasilan dengan cara memelihara puyuh adalah bukan satu hal yang bisa dilakukan. Kalau Anda bisa melihat video saya sebelumnya tentang untung rugi memelihara puyuh, pada video itu saya udah coba bahas belak-belakan hasil hitungan untung ruginya. Jika kita mau untung, paling gak sedikit menghargai semua jerih payah kita lah ya. Kita seharusnya bisa menjual itu di angka 280 sampai 300 rupiah per butir. Tapi kenyataannya nggak gampang ngejual telur dengan harga segitu. Pengalaman saya yang ngejual langsung ke agen dan warung-warung bubur di sini, itu saya cuma bisa ngejual di angka 270 sampai 280 rupiah per butir. Nah, jika kita melihara puyuh dengan skala besar, katakanlah 1000 ekor, menurut pendapat saya akan paling banter kita cuma bisa jual telur itu ke pengepul di angka 230 sampai 250 rupiah per butir. Karena dengan hasil panen 800 sampai 900 butir per hari, akan sangat susah mengharapkan telur kita bisa cepat terjual jika pasar kita hanya langsung ke end customer. Karena pasti akan ada penumpukan telur nih nantinya di rumah kita. Dari angka 230 sampai 250 rupiah tersebut, margin yang didapat cuma sekitar 15 sampai 30 rupiah per butir. Oke lah, dengan populasi 1000 ekor dan dengan adanya waktu luang untuk ngurus sendiri puyuh-puyuhnya, saya rasa kemungkinan cukup lah untuk dijadikan tambahan atau bahkan mungkin penghasilannya. Ini saya mengatakan cukup, bukan lebih. Namun gitu, karena keadaan saya yang nggak memungkinkan untuk memelihara puyuh dengan populasi 1000, dan juga waktu saya yang nggak cukup untuk mengurus sendiri puyuh saya, akhirnya membuat saya lebih banyak ruginya ketimbang untungnya. Nah, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, terutama masalah untung rugi itu,
saya akhirnya dengan berat hati memutuskan untuk tidak melanjutkan apa yang sudah saya rintis selama hampir 2 tahun yang lalu, dan memilih untuk berhenti menjadi peternak puyuh. Sebenarnya sebelum memelihara puyuh, saya sudah mencoba membuat hidroponik di lahan belakang rumah saya ini. Cuma lagi-lagi menurut perhitungan saya bahwa dengan lahan yang hanya segini, hidroponik juga nggak bisa memberikan saya penghasilan tambahan. Karena waktu itu saya cuma bisa nanam sayur-sayuran dengan masa tanam sebentar kayak kangkung dan sawi, dan itu juga hasil panennya nggak seberapa. Berdasarkan pertimbangan itu, maka saya juga memutuskan untuk tidak meneruskan proyek hidroponik saya. Cita-cita saya dari dulu tuh sebenarnya saya tertarik untuk menanam cabai, karena saya pikir secara keberhasilan individu akan jauh lebih memuaskan. Juga kalau dilihat dari segi bisnis ya akan lebih menguntungkan, karena dengan lahan yang saya punya sekarang paling nggak menurut perhitungan saya 30-50 pohon cabai akan bisa ditanam di sini. Jika memang jadi, malah saya mungkin bisa membuatnya untuk menjadi lebih besar lagi. Sebenarnya saya bukannya nggak mencoba menanam cabai ya, saya udah pernah mencoba menanam cabai beberapa waktu lalu. Namun begitu saya masih belum berhasil untuk membuat cabai-cabai saya berbuah. Karena pada waktu itu permasalahan yang saya hadapi adalah hama trip. Saya udah coba menanam sampai sekitar 20 pohon cabai lah. Awalnya dari masa semai sampai akan tumbuh bunga, tanaman saya masih baik-baik aja. Akan tetapi setelah itu semua pohon cabai saya langsung diserang hama trip. Saya lalu cari informasi mengenai hama tersebut, dan dari informasi yang saya dapat melalui channel YouTube juga, hama trip ternyata adalah hama yang akan memakan zat hijau daun dan akhirnya membuat daun cabai keriting. Hama tersebut juga akan terus memakan tunas-tunas daun yang masih muda yang baru tumbuh, hingga akhirnya pohon tersebut sudah tidak meregenerasi diri dan mati. Related sekali dengan apa yang saya alami gitu. Dan pada saat itu saya masih belum bisa dan belum mengerti gimana cara memberantas hama trip tersebut. Nah, kebetulan beberapa hari lalu saya dapat tutorialnya dari salah satu channel YouTube nih, dan ini membuat semangat saya jadi muncul kembali untuk menanam cabai. Bahkan sekarang saya juga udah membuat greenhouse kecil ya, saya lengkapi dengan insect net. Saya ambil dari barang-barang yang udah ada di gudang, itu saya buat sebagai bahan penelitian. Nanti beberapa pohon akan saya taruh di dalam greenhouse untuk mencegah hama trip tersebut, dan beberapa pohon akan saya taruh di luar greenhouse dengan mengikuti tutorial yang ada di YouTube. Jadi ini akan saya jadikan bahan pertimbangan apakah saya akan melanjutkan menanam cabai dengan greenhouse dengan insect net, atau tetap akan saya biarkan terbuka dan saya hanya mengikuti tutorial yang ada di channel YouTube tersebut. Jadi pada intinya sih saya tetap nggak akan berhenti ya mencari cara agar lahan belakang rumah saya ini bisa jadi lebih produktif dan tentunya bisa menghasilkan tambahan pemasukan juga untuk saya. Sebenarnya saya membuat channel ini tujuan awalnya untuk membuat dokumentasi tentang semua kemungkinan yang bisa saya perbuat dalam usaha saya membuat lahan belakang rumah saya ini lebih produktif. Dan kebetulan sekali setelah puyuh kemarin, proyek yang sekarang akan saya garap adalah penanaman cabai. Jadi kemungkinan besar channel ini kedepannya memang akan membahas masalah pertanian khususnya cabai. Dan semua proses insya Allah akan saya update per hari, dari mulai start sampai nanti hasilnya seperti apa. Semoga hasilnya nanti bisa sama atau melebihi dengan apa yang saya ekspektasikan. Poin dari semuanya menurut saya adalah perjuangan nggak akan pernah berhenti selama kita masih mempunyai niatan untuk maju. Kita bisa mencoba lalu gagal, mencoba hal lain lagi lalu gagal lagi, sampai kita akhirnya berhasil mencapai tujuan kita tersebut. Yang nggak boleh kita lakukan adalah kalah. Kita juga nggak boleh patah. Kita harus tetap berjuang, terus semangat. Insya Allah usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Kalau kata Simbah, Gusti Allah boten sare. Saya kira begitu saja video saya kali ini. Mohon maaf jika video ini kurang berkenan.
Dan harapan saya video ini bisa kawan-kawan ambil pelajarannya untuk tidak melakukan apa yang sudah pernah saya lakukan dalam proyek saya menjadi peternak puyuh. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mensupport saya selama ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya berharap kawan-kawan tetap berusaha menjadi support untuk saya. Dan saya juga berharap apa yang saya lakukan ini bisa menjadi bahan inspirasi dan juga referensi untuk kawan-kawan semua menuju ke arah yang lebih baik. Untuk kawan-kawan yang belum berlangganan channel ini, mohon agar bisa meringankan jarinya sebentar untuk menekan tombol merah dan juga lonceng notifikasi agar kedepannya mendapatkan update video-video dari saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum dan selamat malam.